terjadi perampokan nih. Video seorang pria yang diikat dan mata ditutup di pinggir jalan viral di media sosial. Dirampok yang Korban ditemukan di jalur Pantura Walet, Kabupaten Cirebon sekitar pukul 1 dini hari. Awalnya, saksi mendengar suara minta tolong, kemudian saksi bersama temannya membantu korban. Saya abaikan aja, dikirain orang bercanda lah gitu ya. Iya. Nah, terus ada lagi minta tolong. Pas kebetulan, ya kita penasaran, ayo kita lihat ke sana. Barangkali itu ada kejadian yang negatif. Pas saya ke sini, iya ternyata itu korban itu di sini berdiri, tangan diikat, kaki diikat. Nah, setelah itu saya mau tolongin, tapi saya nggak langsung saya tolongin. Kita lapor polisi dulu, yang berwajib. Kebetulan patroli lewat. Korban bernama Rianto, usia 37 tahun. Diketahui ia dibuang oleh sejumlah perampok yang menyamar menjadi travel gelap. Peristiwa berawal saat korban hendak membeli tiket bus ke Jakarta di Pulbus Klampok, Brebes. Karena kehabisan tiket, korban memilih untuk naik travel mobil pribadi. Karena bisnya itu banyak yang penuh, itu ada orang yang mengaku orang Brebes juga dari desa Bulusari, kecamatan Bulakama itu. Dari logatnya apa, persis kayak orang Brebes ya kan. Dia ngajak naik travel itu. Nawarin, terus. Itu katanya travel temennya. Terus ternawarin juga, orang itu yang nawar juga harganya. Begitu katanya dia udah pernah langganan di situ ya kan. Ya saya percaya gitu loh. ATM ada. Korban kehilangan ponsel dan uang ratusan ribu rupiah dari dalam dompet serta ATM. Di Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Isak tangis ibu ini tak terbendung saat melihat anak tersayangnya ditemukan tewas tenggelam di tempat wisata Tahura Gunung Mangkol, Bangka Tengah, Bangka Belitung. Sebelum dibawa ke rumah sakit, sejumlah warga berusaha menyelamatkan korban usai berhasil diangkat ke daratan. Diduga bocah yang masih berusia 8 tahun ini tidak bisa berenang dan terlepas dari pantauan orang tua. Petugas kita sudah ada 2 orang dan kolam yang tersebut sudah kita pasang himbauan bahwa kolam tersebut memang khusus untuk orang dewasa. Kami dari pengelola sudah menyiapkan 2 kolam untuk anak-anak, yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan untuk kolam yang kedalamannya sekitar 150 cm itu memang khusus untuk orang dewasa. Namun mungkin kelalaian kami bersama atau orang tua sehingga kejadian ini dapat terjadi. Usai kejadian, pihak pengelola langsung menutup sementara lokasi wisata sampai batas waktu yang belum ditentukan. Warga diimbau selalu waspada dan memantau anak-anaknya. Para orang dewasa juga diharapkan memantau anak-anak lainnya dan melarang mereka jika hendak berenang di tempat yang dilarang untuk berenang. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Bukan kali ini aja, gue lihat anak-anak yang tenggelam sampai meninggal dunia saat berwisata. Karena lepas dari pemantauan orang tuanya. Karena kelalaian dari orang tua, momen wisata yang harusnya membuat bahagia, malah berujung duka. Gue ikut berduka atas kejadian yang menimpa bocah berumur 8 tahun tadi. Korban meninggal karena gak bisa berenang dan orang tua gak tahu kalau si anak mandi di kolam renang orang dewasa. Kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya seseorang menurut pasal 359 KUHP bisa terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Pak, Bu, jangan sampai sudah kehilangan orang yang kita cinta harus terkena kasus pidana. Gue cuma mau ingatin, tingkatin pengawasan anak-anak ketika ajak anak main keluar rumah. Apalagi ke tempat wisata yang banyak orang. Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari @budi.manari12.
Pak Polisi, mohon untuk patroli ke Jalan Latu Menteng, 1 Kelurahan Jelambar. Di situ banyak anak-anak tanggung yang suka nongkrong malam. Mereka suka pada minum-minuman keras. Laporan kedua dari @gunawan.kaila. Mohon izin Pak Polisi, daerah Blok Buku dan sekitarnya di Jakarta Timur banyak pencurian sepeda motor. Mohon ditindaklanjuti Pak. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Ya, itu dia informasi dari Bang Ano, dan beberapa masalah kayak seperti tadi yang Bang Ano bilang, anak tenggelam karena kelalaian orang tua, pengawasan kurang. Emang itu kayak menjadi pola nggak sih Rizka? Setiap liburan panjang, long weekend, ke taman bermain, ke tempat kolam renang bermain, seperti itu. Saking ramainya orang tua jadi lupa, seperti itu, lalai. Betul, dan bahkan orang tua ini tidak tahu bahwa anaknya tadi ternyata nyemplung begitu bermain di kolam renang orang dewasa. Memang sangat miris sekali. Ini PR bagi kita juga sebagai orang tua, kebetulan saya sudah berkeluarga. Nah, lebih awasi lagi buah hati ketika bermain di sekitar Betul Anda. Kapanpun, dimanapun, mau seramai apa, mau sesepi apa, pokoknya harus diawasi. Betul sekali, seperti yang Mbak Ano tadi sudah sampaikan, Bapak, Ibu, ini jangan sampai kita sudah kehilangan orang yang kita cintai, namun kita juga jangan sampai kita juga bisa kena hukum pidana akibat kelalaian ini. Misalnya selalu datang belakangan ya. Baik, pemirsa dan Pram, ini kita akan ke informasi selanjutnya. Seorang nelayan ditemukan tewas usai dinyatakan hilang selama 2 malam. Ya, pemirsa, ini korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan sejauh 11 km dari lokasi kejadian. Setelah 2 hari pencarian, nelayan bernama Ahmad Damhuri, 51 tahun, ditemukan tewas di perairan Sungai Kampung Batumbuk, Pulau Derawan. Jasad korban ditemukan tersangkut di ranting pohon bakau 11 km dari lokasi hilang. Petugas gabungan Basarnas Unit Siaga Brau bersama BPBD dan TNI Polri langsung mengevakuasi jasad korban. Diduga korban hilang tenggelam usai kapal korban terbalik akibat diterjang hujan badai saat memancing. Di posko jaraknya sekitar 11 kilo dari penemuan kapalnya 1,8. Pencarian kita mulai dari kemarin, dan kendala yang dihadapin kemarin hujan deras dan pada saat kami di penemuan kapal itu di situ gelombangnya cukup tinggi gelombangnya. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Abdul Rifai, Tanjung Redep, dan selanjutnya dibawa ke rumah duka di Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redep. Dari Berau, Kalimantan Timur, MS Zuhri, Ainis melaporkan. Pemirsa, warga Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dihebohkan dengan aksi seorang pemuda memanjat tiang tower telekomunikasi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.